Makanya nih, mantu gua aja tahu tuh, mantu gua aja ke kamar tuh, gua ngoceh-ngoceh. Gua mah jangan ditantang. Dari kemarin gue diemin, pas kemarin Awing spill fotonya. Astagfirullahaladzim, jangan sampai mantu gue yang lagi hamil ngeliat dah. Nggak dah, dijauh-jauhin bentuk muka kayak begitu, bener. Masalahnya dua cucu gue nih, yang dua ganteng-ganteng banget. Ntar mantu gue lihat fotonya dia nih, gue unjukin nih, lihat nih, yang ngata-ngatain mama. Ntar mantu gue sawan, cucu gue ntar sawan bangke, enggak dah. Jangan sampai. Biarin, ntar di mana ada Emi, coba kasih tahu gue, biarin gue samperin dia, nggak takut gue sama congorannya. Aku baru tahu itu mukanya tuh kemarin tuh. Iya, berdua tuh sama si Bulan tuh, nama aja Bulan. Muka kayak Nama begitu, bulan namanya muka Bulan. apa, Kak Dina? Nama bulan muka apa? 4, muka 4. Nama Bulan muka buluk. Nama Bulan Sebenarnya muka buluk. kemarin tuh awal-awal sama Awing dibelain loh. Sebetulnya ya kita melihat sendiri kan. Saya deket sama dia, saya nggak ikutan deh kalau ini, tapi udah dibilangin ditampilin fotonya sama Kasih, kan aku yang pajang fotonya dia kan, yang cantik kok bukan yang jelek, kan Awing udah kasih pengertian kan. Makanya mulutnya ngapain ikut-ikut sana. Tapi ternyata Allah tunjukin memang karakternya begitu, Dina, ya kan? Orang karakter itu berkumpul sama karakter, kulihatnya gitu. Bener nggak? 1000% itu Makanya. Kak Sil, 1000%. Jadi kalau aku sebetulnya nggak heran Kak Sil, karena ya ini namanya seleksi alam. Oh, Awing udah tahu juga lah ya dari A sampai Z berarti Awing kan? Sekarang aku tanya, soalnya gini Kak Sil, aku juga kasih perbandingan, dia kan ngatain, katanya waktu aku typing PT-nya si Bulan, aku bilang kan hewan, terus dia bilang kok Awi ngomongnya kasar. Lah aku kasih perbandingan si Renata Binatang yang ngoceh-ngoceh ngatain Kak Sil, ngatain aku, ngatain Pak Andi, ngatain Kak Jis dan lain-lain. Aku tanya, terus itu apa namanya kalau bukan kasar? Dia malah nggak jadi referensi. Tetap aja dia ke malah nantangin. Ya sudah. Hasil dia fitnah-fitnah, katanya Awing, katanya yang di sini ini Awing, Mami merepet, katanya ngomongin rumah tangganya Kak Jero. Padahal nyebut nama Jero aja enggak. Iya. Nyebut nama Jero juga kagak. Oh berarti gila tukang fitnah juga. Mungkin kenapa ya? Ini para perempuan nih. Dia marah sama pasangannya kan. Nah lantas kemudian ributlah sama pasangannya sampai mulutnya sejelek-jelek. Ya cowok mana sih yang kuat sama perempuan yang mulutnya jahat? Itu satu. Terus kedua, setelah ditinggalin kenapa jadi pada stres ya? Iya kan? Ya. Kita kan mohon maaf ya, kita semua ada pasangannya nggak stres loh. Ya kan? Bener gak sih? Aku Ibaratnya enggak kak, enggak ada yang pasangan. jomblo aja ya. Gue tahu pasti pacarnya 5 gitu. Makanya bahagia. Ya kan kayak gue nih ya kan. Punya berondong 3 gitu kan bahagia ya kan? Ya nggak sih? Nah, Wanjay. Awing mau WA apa Awing? Wawa tempat ini Kak, wawa tempat nanti pertemuan, soalnya kan udah di schedule-in, udah booking Dulu juga. pertemuan dengan siapa nih? Aduh, Pak Andi. aku belum ke salon ya Allah. Pak Andi. Cantik, jangan ke salon mulu. Kasih udah cantik banget, udah nggak usah. Nggak usah ke salon kak, udah cantik ngapain ke salon? Allah. Bukan aku belum cuci rambut, pulang dari Senin gak cuci rambut. Masih ada waktu kan sore Kak Sil. Jam Apa mau berapa? nyalon bareng Apa kita? wangi? Udah wangi, nggak usah Pokoknya salon, udah Jam wangi. berapa? Pokoknya Bapak nyain waktu dari jam 4 sampai jam 9 malam sampai jam 10 malam boleh buat Kak Sil. Oke. Tepuk tangan. Di Kemang ya Kak Sil, nanti tempatnya aku bawa ya. Aku belum pilih baju, ya Allah belum pilih baju BH cara. Ya udah kita mau shopping dulu Kak Sil. Masih ada waktu ini. Kasih
Sil, Ya kalau mau beli Allah, baju, kalau mau beli baju aku temenin Kak Sil, nanti aku pilihin. Di Campville Emang Kasil. bajunya banyak. Kasil di Campville Kasil. Kasil. Iya, Kasil sambil inian ya. Sambil on cam kalau beli baju nanti aku pilihin deh yang cocok buat aku. Memang ada ukuran buat kita. Hah? Makanya sambil Dina ada ukurannya. Berarti saya ambilnya ke sesi yang lain dong. Iya. Seleranya Dina saya kan nggak tahu loh. Nanti tunjukin ya. Oke. Bukan seleranya aja, ukurannya Kasil. Emang kamu ukurannya L. Gede sama kayak Bu Eni. Bener-bener ukurannya apa lu ukurannya Kak Dina L lebar. 3L, 3L, 3L. Iya. Tuh benar kata Neng 3L. Tanya SL, pokoknya yang ada L-nya banyak tuh punya gua dah. Ntar mau pipis. Keluaran Jesko pipis. Justru di rumah aja. Udah ganti daster. Apa yang suka pipis ya? Oh belum. Kenapa tiga anting suka pipis ya? Kak Rut. Aku Udah nanti ya on Kak Rut, cam. jangan mau wawancarai lagi ya. Aku hari ini nggak mau on cam, nanti aja on camnya pas ketemu Kak Asil. Pokoknya kalian bakalan lihat ya bagaimana penampilanku hari ini ya. Iya siap. Emang penampilannya kayak mana Kak Aweng? Kayak biasa kan? Aweng, Tela perlente pokoknya ya. Ya. parlente Kak Aweng nanti di ini loh, di SS loh sama si itu buruk rupa. Jadi gimana ya Dina? Yang kita Mau buka bawa room, kerupuk. Dina, gimana yang kita buka room pada on cam gimana jadi kapan? Ayo tantangin lah. Iyalah. Kita buka room ya on cam semua ya nggak? Bebas dah mau nyari Iya. siapa aja bebas. Soal 7. Suruh on cam semua. Aja tuh yang ke PK aja kan bisa 20 tuh, dia dari dia 20 10 kita 10 gitu on cam semua. Kayak PK-PKan itu. Iya, yang jurinya jangan dari kita, jangan dari itu, jurinya kita panggil Ko Joni. Coba kali ya Kak. Kali. Kalau jadi nih seru nih Dina nih. Tapi tantangan ini berani nggak dia? Nah itu. Nantang siapa sih? Si muka beruk. Tolong ya, tolong kalian jangan berbicara seperti itu karena otak saya langsung terbayang ketika Renata, Emmy, Bulan sama Ratu Kritik dan Malana berkumpul. Nggak kebayang. Wow. Takut ke Bennett loh bang, akun gua 2 minggu kalau mereka on cam beneran. Anjay. Mana akun gua 1 lagi ke Bennett 2 minggu Bikin lagi kan Bang Bayo banyak. Enggak, udah Kami kebayang nggak belum? pernah akun. Udah kebayang belum? Emmy, Bulan, Renata, Ratu Kritik sama Malana berlima berderet anjay. Iya. Terus gimana jadinya? Kapan dimulai PK-nya? Gua panggil spendernya bukan Ko Joni Spender buat juri. Ko juri. Bang Gua Bayo aja Bang Bayo. Wah nggak bisa. Gua Jangan, takut Bang dia Bayo dari kesitu pihak malu. kita. Nggak Kesitu bisa, malu sama jangan. Bulan. Nggak, jangan Kak Wida. Jangan.
Siapa dong? Kurang ajarnya si Nyonya besar manggil si Bulan Bayo lu. Iya, banyak katanya. Iya. Maaf ya Kak Kopi. Berubah jadi bulan dia. Bulan. Mama Cuer. Halo Mama. Kan gue nih udah lama dia jarang nongol ya. Sabar Kak, Mama. Ada sering nongol nonton bentar. Enggak, dulu kan Siapa suka itu di Mama? Mama Suer. Kak Jesko, kamu di mana kak? Di kereta mau pulang. Udah Oh, kenyang. aku kira mau jemput kami. Aku udah kenyang, udah makan banyak hari. Muka Jesko adem. Sedikit lagi. Terus? Cukup nih dikit lagi Kak Dina kayaknya. Ya digoyang-goyangin dikit. Jadi biar padat dia. Ntar diisi jengkol. Bisa diisi lagi tuh 2 piring. Tadi udah cilok, makan. cilok. Dia kan bikin cilok. Udah makan. Udah makan 3 porsi. Haus kayak Apa sih kak? Tapi pas abis makan tadi bayar kan kak? enggak, aku cuma gini. Oh ya udah Bang Awing. Siap-siap tuh, Bang. Atau Kak Sil Ya, siap-siap. Kak. tapi nggak makan katanya. Cuman ngopi doang, Awing. This is the Blue Mountains Line service to Lithgow. Stopping at Strathfield, Parramatta, Blacktown, Penrith, Emu Plains, Lapston, Glenbrook, Blackland, Warramoo, Valley Heights, Itu Windward, teater satu. Falconbury, Linden, Ya bener Woodford, ya. Hazelwood, Lawson, Kak, gue ngerasa itu kayak mau naik MRT ke bandara itu. Medlow Bath, Blackheath, Di itu Mount juga itu kita Victoria, nonton juga gitu Lithgow. kan. Itu Oh, gitu, teater Mas. satu telah dibuka. Ayo mantap lagi dong. Tadi nggak denger mantap. Emang tadi malam ada episode Kak lantam. Ada Kak Sil. Lupa. Oh di jam berapa? Sebelum ada Pak Andi, sebelum ada Pak Andi. Belum ada Bang Andi naik. Begini ya. Coba saya menyatakan mengundurkan diri dari fansnya Nikita dikarenakan saya sudah terlalu terhina. Saya selalu dijelek-jelekan sama fans yang di sebelah sana, yang mana saya itu selalu banyak koordinasi buat Nikita Mirzani, baik dari para fans yang selalu nelfon saya. Kalian tidak tahu aja banyak yang Banyak ya. Saya banyak yang telepon dan ngubungin saya dari belakang. Kalian tidak tahu saya mengkoordinator mereka. Koordinator keluar. Keceplosan dah. itu kata siapa? Saya dituduh minta-minta kalau mau ke pengadilan. Saya dituduh minta-minta kalau mau. Kok doubling sih? Oh ya kayaknya dubbing ya. Doubling sih. Aku nggak buat yang Kakak doubling. pakai headset nggak? Oh iya, Kak Sil kalau pakai headset turun dulu Kak. Jalan-jalan ke Senayan. Jangan ya. Dah, sekarang tes 1 2 3 tes Sorokaya 1 juta 2 juta tes. Oke, paus boleh dikirim, Oke. Nomor rekening masih ada di Kak Kopi. Nomor rekening masih yang dulu, tidak berubah. Aduh Kak, kayak udah dihapus Kak. Oh Kak Leo ada Kak Leo punya Kak Leo. This is the Blue Mountains Line service to Lithgow. Stopping at
Stratfield, Parramatta. Saya nggak baca tulisan, mohon maaf ya, naik aja ke atas. Gak baca tulisan, tahu typing. Terus maksudnya beneran serius dia keceplosan gitu kopi ngomong gitu ya? Gak keceplosan, orang niat kok. Sadar, sadar. Hah? Ngomongnya. Emang sadar. Oh, Dengan Dede, gantian dulu sama Moonblack ya, Dek. Konde. Dede. Nah, udah turunin tuh, Dede nggak nyautin juga. Iya kak. Oh. Hos. Nah. Aku telah berjuang menjadi koordinator, tapi aku dihina karena aku tumin. Aku koordinator kalian biar kalian menyumbang atas kesedihan dan kesusahanku. Udah itu aja, capek. Peran apa kira-kira, Mak? Ini berarti saya ketinggalan kereta. Cerita sesungguhnya kayak gimana sih, Miju? Enggak tahu, Kak. Tunggu dulu, Kak. Aku juga Kasil. banyak ketinggalan nih. Kasil, sebut aja aku Tuminah, Kasil. Tuminah lagi Tukang minta-minta astaga. amanah. Ya. Siapa? Ada lagi Tuminah, ya ampun. si burung, si yang kakak tagih jamnya minta kembali, si aduh yang ini apa sebutannya ya, gue lupa lagi yang si O ya. Tolong dong dibantu teman-teman sebutan buat si O. Ada satu lagi Kak Dubai. Kita yang komplit dulu, yang lengkap ya Allah, yang lengkap ceritanya. Jadi kata Kak Dubai email sama Merpati. Oh iya Kak Dubai, emang orang itu ya Kak Dubai ya? Ih Kopi nggak tahu Kak Dubai. Kopi nggak tahu. Hah? Si Dubai kenapa? Dia nginfoin yang ngomong kayak gitu email sama Merpati. Terus aku tanya, Bang, emang iya mereka? Aku kan nggak tahu, aku cuma sebagai apa ya? Sebagai pecontoh aja, tapi aku nggak tahu oknumnya siapa. Ya ampun. Sudahlah, selesaikan drama kalian lah, aduh. Mita. Sama Obet, kalau Obet kan emang udah lama kan. Sekarang gini ya, Kacil, boleh aku sebelum ini aku mau turun dulu, aku mau makan soalnya aku baru main bulu tangkis. Sekarang gini ya, kalian menyebutkan kalian adalah pejuang Nikita Mirzani, kalian menyebutkan kalian adalah orang terdepan, paling serta paling, itu silahkan, itu dulu sebelum kalian mengenal Becky. Setelah kalian mengenal Becky dan ternyata kalian juga sudah masuk ke lingkungannya FS segala, mohon maaf sebelumnya. Apapun ceritanya, sampai admin Nikita Mirzani menyampaikan melarang Komal tersebut untuk menyuarakan tentang Nikita Mirzani lagi, karena apa? Pasti ada suatu hal yang membuat admin Nikita Mirzani melakukan itu. Terus kedua, ketika kasus 4 miliar kalian sibuk menyatakan framing ini, framing itu, framing ini, framing itu, ya kan? Nah, ternyata apa? Semua terbantahkan dengan laporan, dengan pengembalian uang, dengan kenyataan bahwasanya Nikita Mirzani diiming-imingkan di dalam kasasi akan dibuatkan memori kasasi yang akan melepaskan Nikita Mirzani. Bukan Nikita Mirzani mau menyuap siapapun, tidak. Ya, karena ada tawaran dari seorang pengacara bahwasanya dia bisa membebaskan melalui memori kasasi. Ternyata tidak. Itu kejelasan utamanya. Jadi aku kasih tahu buat kalian, jangan terlalu banyak drama. Karena ketika kau drama berbohong, dramamu itu akan menutupi kebohonganmu dengan kebohongan baru. Jangan playing victim, merasa terhina, tersakiti, merasa terjolimi, merasa terapa semua kalian. Karena apa? Kalian melakukannya, kalian menerima uangnya, kalian menerima manfaatnya, dan kalian menerima kenikmatan.
Ketiga, jangan manipulatif terhadap apa yang kau lakukan. Karena apa? Sifat manipulatif itu akan membuka sendiri siapa dirimu. Yang terakhir, kerja dek kalau mau uang. Ya, terima kasih teman-teman. Terima kasih Kak Sil. Ya, saya turun dulu. Berhubung Mbak Boti baru tadi main bulu tangkis dengan kecantikan paripurna, semesan-semesan manja, netting-nettingan indah saya lakukan. Ya, terima kasih Bang. Kak Sil semangat. Kalau nanti ada pertemuan, semangat. Tunjukkan Kak Sil adalah pengacara yang sangat-sangat disayangi oleh fans-fansnya. Bye. Miju, kurang ajar lu ya Miju ya. Nggak pernah cium gue. Terima kasih. Bye. Apa sih lo? Diam lo. Awas lu ya pokoknya ya. Ingat. Ingat ya. Kita N. Bapak, mie goreng aja. Mie goreng. Ya. Hari gua on Mie goreng, goreng. Aduh, hari. Bapak udah disuruh makan ya nak ya. Tunggu ya. Dadah Kak Sil. Love you. Cinta. Ada Pak. Jujur saya belum jelas apaan sih ceritanya. Gimana Jesko ceritanya nggak jelas nih Itu tadi dijelasin sama Mbak Putri. Jelas ya sumpah. Ini ngomongin siapa gitu ya Allah. Email Merpati. Terus siapa lagi? Semalam aku juga tidur Kak, cuman Bang Andi kan naik. Ada kasih semalam. Masih terakhir karena nggak dapet sinyal di kapal semalam makanya nggak ngerti. Oh, ya lebih parah lagi aku Kak tidur, jadi aku nggak bisa jelasin. Saya jelas Kak Neng tuh. Kak Neng. Dia lagi Kak Neng kerja udah 300 juga. aku yang bisa jadi kopi Dina. Paling banyak yang poinnya Kak Dina yang jelasin. Iya, semalam Pak Andi naik. Yang Pak Andi apa yang si buruk rupa? Astagfirullah, nggak nyambung juga. Dia aja Pandi. Iya, yang Pak Andi kan semalam naik. Kan ada penggiringan-penggiringan. Siapa-siapa yang meneriakan 4M harus bertanggung jawab karena makin memberatkan Nikita. Istilahnya mendorong Nikita ke jurang yang paling dalam lah. Nah, Pak Andi naik. Jangan mau itu penggiringan publik, pengalihan. Itu ada 4 kata Pak Andi. Gitu dah. Lupa dah. Ya yang pertama ada yang menjanjikan lah pengacara bahwa dia bisa membebaskan Niki di DPK. Terus kedua syaratnya harus dari Bang Usman aja pengacaranya, narasinya. Gitu. Jangan ada siapa-siapa. Lawyernya cuma Bang Usman doang. Kalau nggak salah gitu dah ya Wing ya. Wing. Nah, yang ketiga ditunggu-tunggu nggak ada Itu iniannya. Kak, biasanya si Assalamualaikum tuh tahu ceritanya tuh Kak, yang di bawah tuh Kak, itu netizen tuh Kak. Iya. Nah terus kan itu uang pi. Itu uang pi bukan uang penyuapan. Uang pi itu yang 4M itu. Kalau sampai Niki tidak keluar, uang itu akan dikembalikan. Itu perjanjiannya. Coba Assalamualaikum siapa itu? Itu ngerti. Jadi gitu Kak Sil. Nah, Jadi yang pas Pak ditunggu-tunggu, iya. Pas ditunggu-tunggu, iya kasasi. Pas ditunggu-tunggu, kayaknya makin kesini udah kayaknya nggak ada itikat baik, gitu. Ya, paham. Begitu. Satu lagi yang bilang saya koordinator. Saya ini tuh siapa coba yang bisa ceritain siapa? This train will stop at Siapa? Pengacara uang pi itu. Koordinator siapa Kak Sil? Koordinator. Bukan, tadi kata email. Kenapa dengan email Merpati gitu? Siapa yang bisa ceritain?
Oh, email itu udah mencetuskan bahwa dia mengundurkan diri dari pendukung Nikita Mirzani. Jadi Dia gini, udah bukan pendukung lagi gitu. jadi dia buka room Kak, roomnya itu di Obet, yang masuk itu Merpati, terus Abin, istrinya, terus si Play, terus si Delong, bahwa mereka menyatakan keluar dari pendukung Nikita Mirzani karena pendukung Nikita Mirzani itu terlalu jauh ngata-ngatain dia, terlalu kasar terhadap dia, ngata-ngatain dia yang udah keterlaluan. Jadi si mereka itu akhirnya tidak mau lagi menjadi pendukung, diserahkan sama katanya pengikut-pengikut baru, katanya regenerasi, katanya dia gitu. Makan dah tuh Niki bungkus pakai karet, katanya gitu. Dah ambil gitu, katanya si email. Nah itu saya tapping. Kata saya kenapa bukan kalian yang diundang Bang Andi, malah Kasil. Berarti kan kalian yang punya masalah, saya gituin. Terus saya dikata-katain, tapi saya langsung pergi. Yang denger itu si Ruth. Jadi intinya mereka sudah tidak mau lagi mendukung Niki. Pas ujung-ujungnya ternyata mereka diblok sama Bang Andi. Gitu Kak Sil. Jadi dia tantrum gara-gara diblok. Oh, gitu. Katanya gini Kak Sil, katanya kita mengharap dinotis sama Niki gitu. Terus itu diapain maksudnya sih? Maksudnya dikenalin, jadi terkenal. Jadi Niki itu akan berterima kasih gitu loh sama kita. Ditandain lah, ditandain. Tandain lah gitu. Kita mengenali kita terus karena sering dititu ya kewajaran aja sih. Nggak perlu notis pasti dikenalin kok. Kenapa? Emangnya iri gitu maksudnya atau gimana sih? Nggak jelas. Gimana menurut kalian? Kan biasa nih, setiap hari Dina ada, Dede ada, Kopi, Miju, Aher, Menir, Widi, Leo, Jasko, Ako. Tiap hari ada. Wajar kalau kemudian dikenal orang. Terus kenapa gitu? Notis maksudnya apa di notis? Katanya bangga banget, katanya sudah dinotis Niki karena katanya dia yang menyuarakan Niki, katanya gitu. Terus kata Amel, iya mereka kan orang-orang baru, gua nih yang datang tiap hari, pulang jam 11 malam, gua tuh yang nangis pas ada putusan di belakang, katanya gitu. Lah, Kak, kayak ini dia kan datang dan nangis-nangis dikasih duit dari netizen buat ongkos. Enggak kata dia, dia perginya sama Delong, numpang naik motor sama Delong katanya. Katanya perginya selalu sama Delong, jadinya. Terus pertanyaannya, Delong dapat duit bensin dari siapa kalau nggak dari netizen? Sama kan berarti? Suka bohong juga orang-orang ini ya Kak. Cak, kalau kita mah dari November, rame-ramenya Maret, ya kan? Mulai berdatangan orang-orang di bulan Maret, nantas keributan muncul banyak orang baru di bulan Agustus, gitu loh. Jadi jangan sok bilang, ini orang baru, orang lama, talalalala tokai. Aku Kasil, tapi menurut aku sih Kasil, kenapa harus menyebutkan orang baru orang lama? Yang penting kan tidak belok gitu loh. Mau orang lama orang baru tapi kan nggak belok. Buat apa orang lama kalau belok? Ya nggak Kasil? Maaf Kasil. Lagian emang ada isi formulir? Emang ada? Saya orang baru, saya pendukung Nikita, saya orang lama, saya pendukung Nikita, kagak ada. Kak, kalau mau ngundurkan diri aja, ngapain pakai pernyataan? Dulu juga waktu pertama kali menyuarakan nggak pakai pernyataan. Emang situ pejabat pakai pernyataan. Emang ada KTA, kartu tanda anggota. Jess, kau punya KTA nggak?
Enggak, emangnya ada SK. Blam 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 blam. Oh, sebenarnya apa yang dia bicarakan tuh dia sedang membicarakan dirinya sendiri, curhat. Dia bilang dia itu kalau menurut saya sih dia sedih, sedih. Curhat, Kak, curhat itu. Sedih, dia tidak bisa bergabung dengan kita-kita. Dia sedih, sayang. Diem. Kata dia waktu keputusan dia nangis di belakang, kata dia email, terus dia pulangnya jam 11 malam. Emang gua nggak pulang jam 11 malam juga. Sama kita. Ya namanya pendukung mah ikhlas-ikhlas aja. Emang kita sayang ya, kita suka mengikutinya ya. Ya ikhlas aja gitu mengalir. Gue mah nggak pernah ungkit-ungkit. Ya udah yang misalnya pulang malam ya, kalau mau pulang malam ya nggak apa-apa, mau pulang duluan juga nggak apa-apa, nggak ada yang larang. Yang mana baiknya aja, mau pulang malam kek, mau pulang duluan kek, ya karena gue nggak ada kerjaan ya gue pulangnya sampai jam 11 malam gitu, nggak apa-apa. Untung-untung hiburan, jalan-jalan daripada di rumah kan suntuk. Datang ke pengadilan atas undangan, kan datang sendiri. Emang nih kita Kacil, Kak Jess, aku balik kantor dulu ya, izin turun dulu ya. emang punya kantor, Win? Oke. Oh enggak, maaf, balik. Ya udah balik lah pokoknya ya. Sarapannya udah selesai. Ya, makasih. Siap, Bang Awi. Ya, bye-bye. Undangan misalnya kita ya nyari-nyari informasi, oh tanggal segini ya ada sidang ya ikut gitu. Ya kalau misalnya nggak ada waktu ya nggak ikut gitu. Aku juga ke persidangan kok ada 100. Terus Ada Bang Bayu. terus mana? Hasil sedunia. Terus. Kain Rut ada apa ini Rut? Aduh, gara-gara nggak dapet sinyal lah. Awak masih tukang ayam loh. Jujur aja. Lagi nunggu. Antara sampai rumah nanti. Ada si Ruth, ketawa dulu, Ruth. Enggak Kasil, pokoknya lagi rame Kasil. Orang-orang yang goyang sekarang lagi bernyanyi-nyanyi, bercuap-cuap iya. Aku aja yang cerita, iya Bang Bayo naik. Udah aku turun. Ya, Tadi naikin Bang Bayo sama Ruth buat aku turun aja. Assalamualaikum, kok di atas lah, Rut? Carut, Waalaikumsalam. Si Rut di atas lu satu mana? Wendy dulu, ntar lu Wendy. Nah, begini ceritanya Kak Sil. Seram nih. ya. Wen, tar dulu Wen. Tuker karut dulu Wen. Mana si Rut dulu? Naik dulu si Rut. On cam Nah, lah, udah, Bang udah senang Bayo. juga. Nah, jadi gini Kak. Telepon mereka antara Becky sama Nikita. Intinya ada pembicaraan lah mengenai kemampuan Becky untuk menghadiri pengacara yang bisa membebaskan dia. Kan gitu. Nah, selain itu, selain dia pengacara, dia juga orang nomor satu yang disegani.
kedudukannya juga bagus, begitulah pada intinya. Diutuslah si Gali untuk menjumpai orang tersebut. Pengacara yang direkomendasi oleh si B tadi. Nah, diutus si Gali, berbicaralah mengenai perihal tujuannya. Perihal tujuannya itu sesuai dengan pembicaraan si B. Dapat tidak membebaskan itu, tapi dengan syarat satu, memakai kop suratnya dia. Yang kedua, memori dia yang buat. Usman bukan Gali. Si Usman. Nah, kok pakai kop surat pengacara tersebut, memori dia yang buat. Nah, artinya dia ingin memiliki legal standing dalam membela, kan gitu. Fee saya 4 miliar, begitu fee-nya. Dia meminta fee 4 miliar. Nah, perihal tersebut diteruskan, namun perihal tersebut diteruskan, namun pada kenyataannya kop surat itu tidak jadi. Ya, yang dipakai kop suratnya orang Bang Andi, kemudian perihal lainnya juga seperti itu. Nah, sudah mau dekat memori, tidak juga ada, kan gitu. Dibuatlah sama orang Bang Andi memorinya. Nah, yang terakhir, apabila ini tidak dapat saya bebaskan, katanya ketika dia memakai kop surat dan memorinya dia, maka uang ini akan saya kembalikan, katanya begitu. Nah, itu garis besarnya itu Kak, pada intinya seperti itu. Jadi ternyata ini uang 3 miliar sama si A tadi, 1 M-nya sama si B dikasih. Ya, kemungkinan sebagai bentuk fee-nya dia lah untuk mengarahkan permasalahan itu ke si A gitu loh. Nah, jadi si A itu ingin memiliki legal standing untuk membela Nikita dengan tujuan agar dia berjuang untuk pembebasan si Nikita gitu loh, Kak. Nah, namun kemarin banyak orang yang nggak paham bagaimana ini jalan ceritanya. Ada lagi cerita bagaimana kalau pakai kop suratnya Bang Andi, memori cuman dia yang buat, si A yang buat memorinya, ya kan, dikasih uang. Nah, pertanggungjawabannya di mana, kan sudah dibuat memorinya. Ada yang berbicara seperti itu. Nah, ada juga yang berbicara bagaimana legal standingnya, meminta pertanggungjawaban. Ada juga yang ngomong apakah si B dapat dikenakan sebagai pihak ketiga yang menerima, kan gitu. Dapat nggak Kak, kira-kira Kakak? Paham. Gitu dia. Jadi sah perpindahan dan maksud tujuan itu semua sah. Hanya implementasinya yang tidak terjadi gitu loh. Iya. Jadi biasalah, ada ini kan mau upaya hukum lain ya kan, yaitu kasasi. Terus si ibu-ibu ini si B bilang sama Nikita ada pengacara handal gitu ya. Ada pengacara yang dapat ada pengacara yang dapat membantu dan berjuang untuk membebaskan dia gitu loh. Pengacara ini hebat. Nah, inilah bahasa begitulah. Memperjuangkan. Iya. Dalam hal hukumnya atau di luar hukum? Konteks itu nggak ada Kak. Yang ada yang konteks itu diteruskan untuk memastikan itu si Gali diutus ke sana. Nah, bagaimana syarat dan tata caranya? Dikasihnya lah katanya Usman. Si Usman dikasihnya lah tata cara dan syaratnya. Nah, tata caranya seperti ini. Syaratnya itu kop surat punya saya, memori saya yang buat. Di dalam ini hanya ada namamu, tidak ada nama Andi gitu loh Bang Andi. Fee saya adalah sekian, begitu. Jelas kan Kak, clear kan? Oke. Namun pada saat hari H sampai hari H itu tidak terlaksana.
Nah, terkait fee itu dia juga menyatakan akan dikembalikan apabila tidak tidak sesuai pembicaraan. Ya semangatlah si kawan kan gitu. Siapa nggak semangat? Dapat dapat Kawasaki Ninja 1000 cc harga 100 juta ya semangat. Tahu-tahu bodong. Gini, apakah memori kasasinya betul dibuat apa enggak? Satu. Enggak. Nah, kedua, keputusannya pada akhirnya pakai bendera siapa? Bang Andi. Oke. Terus klausul perjanjiannya apa saja yang akhirnya uang ini harus kembali? Nah, isi dari klausul perjanjian itu tidak dipaparkan Bang Andi. Garis besarnya dia akan mengembalikan kalau tidak sebagaimana yang kita bicarakan di sini dengan maksud dan tujuan si Usman datang ke situ gitu loh. Sekarang satu memori nggak dibikin. Apakah bendera dia yang nggak jadi berarti? Iya. Yang pertama itu kan Kak, kop surat pertama dipakai punya Bang Andi, tahu-tahu nggak jadi. Dipakai punya si A, tahu-tahu nggak jadi. Pakai punya Bang Andi, ya kan? Nah itu aja udah lari dari kesepakatan kemarin kan? Ya, makanya aku bilang, berarti belum ada perbuatan yang dijanjikan, yaitu Belum ada. Ya, belum ada uang, kan? tapi sebagian Udah uang itu, pindah. ya, tapi sebagian uang itu dikabarkan, diduga itu sudah didistribusikan ke pihak yang mengajukan si B tadi, yang menawarkan si B tadi gitu loh Kak. Bukan. Kalau itu kayaknya nggak masuk akal sih, Bay. Maksudnya gini, bukannya sebagian, pasti harus dia pegang semua dong. Pegang semua sama si A. A yang ngomong 4M kok, Bay. Nggak mungkin sebagian. Nah itu nggak dipaparkan Bang Andi Kak, makanya nggak bisa kita kembangkan kalau itu nggak ada dipaparkan Bang Andi semalam. Nah mengenai pendistribusian uang itu seperti apa gitu, nggak dipaparkan sama Bang Andi. Tadi bilang sebagian, berarti kan diomongin. Enggak, ada pembagian yang sini yang A3, yang B1 begitu. Tapi penyerahannya seperti apa nggak dipaparkan sama Bang Andi. Penyerahan penuh atau tidak itu nggak dipaparkan. Ini penuh sama si A atau sama si ini kasih sekian, sama si ini kasih sekian, nggak dipaparkan begitu kan? Oh, jadi nggak tahu nih apa bulat 4M kemudian dipecah atau bagaimana, nggak tahu ya? Iya. Nah, garis besarnya itu artinya si A ini benar adanya, ya kan, kalau dia ingin berbuat sesuatu untuk Nikita dengan legal standing sebagai lawyer di situ, sebagai pihak lah di situ, dengan memakai kop surat dia, konsep dia, kan segala sesuatu dia, kan gitu, untuk meyakinin hakim dia, untuk pertimbangan hakim mempertimbangkan seperti apa, dialah itu semua. Tahu-taunya nggak ada yang terpenuhi. Dapat Kakak ya? Yalah, namanya pengacara sudah bikin komitmen, otomatis semua mula segala upaya lah. Kita sebagai pengacara kan punya pertimbangan-pertimbangan nih. Untuk memenuhi kasasi ini kita harus mendapatkan dokumen dari mana, kita jalan. Terus kita pertimbangan sama siapa, kita ketemuan pakar. Biasa itu sih. Biasa. Jadi yang merusak segala yang biasa itu adalah asumsi-asumsi liar, seperti yang kita omongin barusan. Orang akan berasumsi, artinya dia itu akan mau menyuap ya. Bukan seperti itu. Jangan diperkecil dia ininya. Artiannya kan gitu, Kak. Paham. Nah, jangan diperkecil, Wak. 4 miliar banyak banget itu sama lawyer. Hanya untuk buat memori. Jangan
kalian masuk ke ranah itu. Jangan masuk ke ranah itu karena itu bukan bagian yang dapat kita bahas kan Kak kan gitu. Mau kakak nanti memori kasasi kakak dikasih 25 miliar, bagaimana kakak menggunakannya, entah kakak apapun yang bagaimanapun kakak gunakan uang itu bukan urusan kita, yang pasti untuk kepentingan pembelaan daripada klien kan gitu. Entah kakak beli kertas emas nanti untuk pertimbangannya kan gitu. Mana lah, nggak bisa kita masuk ke situ. Kalian yang buat asumsi liar itu untuk penyuapan, betul nggak Kak? Iyalah. Ya, orang apa ya? Orang kita ini aja semua di sini kan nggak ngapa-ngapain dibilangnya begini, dibilang begono, begana, alah udah biasa itu. Ini nggak kaget. Oke. Kata, nah saya bacain di bawah nih ya. Ada yang ketik. Ya macam gua lah Kak. Ya macam gua lah. Ini eksekusi perkara ini dari kan macam kemarin gua bilang Kak, perkara ini dari 2005 tidak dapat dieksekusi. Nah masuk ke gua buat perjanjian dengan fee-nya itu 20%. Untuk eksekusi aja fee-nya 20% dari 45 miliar. Terus uang itu dikasih sama gua, dicurigai uang ini untuk suap ini, untuk suap ini. Bukan ranah lu Bambang, kan gitu Kak? Nah, segala upaya akan kita lakukan dengan uang itu, bukan ngeblok buat kita foya-foya beli ini beli itu, tapi buat kepentingan klien lah juga. Jangan dinilai itu buat suap kan gitu. Nah, itu namanya asumsi liar. Mulutnya itulah yang membuat bola liar kemana-mana. Ya, jadi fee itu biasanya, apalagi sukses fee ya, biasanya tuh di akhir. Setelah tanah laku, tanah terjual, baru dikasih sukses fee. Tapi kalau fee advokat ya di muka sama operasional, kalau pengacara gitu. Ya, tapi aku boleh nanya enggak? Boleh. Kan dari 4M itu kan ada satu bagian buat si perempuan ya, Kak. Nah, dia kan tahu maksud dan tujuan itu. Teman-teman para bidadari yang di sampingnya kan diceritakan maksud dan tujuannya itu. Kenapa mereka menceritakan hal itu mengarang seperti kalau 4M buat penyuapan gimana? Kalau ini buat ini gimana? Dan itu dibiarkan oleh dia gitu, Kak. Dibiarkan oleh dia padahal dia mengetahuinya, berarti mensreanya masuk. Ya. Udah ada niat jahat di awal. Nah, ada bimbingan dari lawyernya juga yang pernah naik di satu room dengan mereka. Tidak ada 2 kali ya Kak, kemarin juga dia naik. Dan tidak ada penerangan buat apa yang dilakuin mereka itu salah atau benar gitu. Jadi diam. Kalau Kakak Bayo ataupun Bang Agus di sini, kalau kita salah mengatakan sesuatu, pasti kalian klarifikasi. Nggak seperti itu, harusnya ini kan harusnya seperti itu, benar nggak Kak? Lah, meluruskan yang bengkok dan membengkokkan yang keras. Kena prank, orang itu kena prank. Kalau aku rasa mereka nggak kena prank, emang udah dibuat untuk itu, untuk tujuannya seperti itu. Ya, apa katanya mau dijebak kek, memang mau dibuat drama, aku nggak tahu. Tapi kalau prank itu enggak. Kan ada satu statement manusia yang di dalam itu ngomong, saya mengetahui jalurnya, saya mengetahui ceritanya, saya mengetahui buktinya, semua sudah dipaparkan, jangan lupa itu. Ya, Bapak P namanya, Bapak P. Dan kita tidak akan lupa dengan hal itu. Kenapa? Karena di YouTube udah naik, itu ya poinnya. Coba di-download itu, siapa yang bisa nge-download YouTube? Sebenarnya berarti gini ya, ibarat sutradara itu sudah dibuat file cerita.
kemudian perannya si A begini, peran si B begini, peran si C begini, kayak Dracin, drakor gitu kan, yang akan mereka lempar. Sekarang kalau memang ceritanya seperti apa yang mereka katakan, kan sebetulnya nggak perlu repot-repot juga kan. Bahwa ini betul loh, ini uangnya uang begini, tapi kan tidak sesuai kenyataan, maka dari itu direkrutlah orang-orang. Yang pertama kali direkrut kan yang paling bacotnya gede. Tujuannya untuk apa? Untuk mengaburkan berita ini. Ya kan? Siapa yang direkrut? Renata, kemudian Senses. Kenapa dua orang itu nggak dikawinin aja sih? Coba saya tanya dong. Kayaknya Senses mau sama Nyonya Besar, Kak. Mungkin belum. Kak Sil punya klien terkait masalah tuduhan tindakan pidana. Dikasih Kak Sil itu fee 3 miliar untuk membebaskan dia. Tapi Kak Sil memberikan garansi, apabila kamu tidak bebas, saya kembalikan uang ini. Clear di situ. Nah, jangan berpendapat apabila kamu tidak bebas, saya kembalikan uang ini. Jangan kalian pihak ketiga yang tidak mengetahui pekerjaan itu berpendapat, oh berarti Kak Sil itu akan melakukan penyuapan ya untuk membebaskan itu. Bukan itu, Bambang. Benar nggak Kak Sil? Biasanya sih aku misalnya ada klien nih, ada dua opsi yang aku tawarkan. Opsi pertama adalah bayar operasional di muka sama advokat fee di muka. Kemudian success fee-nya itu belakangan. Setelah semuanya beres disebutnya success fee. Ya, atau gelondongan. Gelondongan itu paket, ibarat McDonald ada paket, KFC ada paket gitu. Satu paket langsung, operasional, advokat fee, kemudian success fee itu langsung dibuka. Ada yang kayak gitu aku buat. Ini hanya fee, Kak. Hanya fee. Dibilang fee saja bahasa saya kemarin. Iya, fee apa kan? Kalau kan harus ada pemisahan. Kalau fee gelondongan berarti semua dong, baik kalau fee gitu kan. Kalau artian begitu, pemecahan begitu nggak ada kata Bang Andi. Yang pasti dia meminta fee-nya adalah 4 miliar, titik. Udah. Berarti gelondongan itu, baik. Gelondongan semua di situ. Nah, Tapi kalau fee-nya 4 miliar, kenapa pada saat dibuat pelaporan fee itu dikembalikan? Kalau misalnya kerjaannya gagal ataupun ada bergarasi, harusnya kan yang namanya fee lawyer itu beda dari fee dalam satu target ya. Itu kan nggak bisa dibalikin. Gini loh, kan kalau saya biasanya membuat perjanjian jasa hukum namanya PJH. Nah, di dalam PJH itu kan ada pihak pertama, pihak kedua, klien dan pengacara. Terus kita di poin-poin itu klausulnya menyebutkan pertanggungjawaban kita apa, kemudian pertanggungjawaban si klien apa. Kita tuangkan semua di situ. Dan biasanya yang namanya operasional, advokat fee ya nggak dikembaliin gitu. Kecuali kalau dia gelondongan terus ada di dalam klausul perjanjian mengatakan seperti yang tadi Kopi katakan. Apabila tidak berhasil kasasi ini uang akan kembalikan, dan itu sah nggak ya? Sah aja kan, atas kesepakatan kedua belah pihak gitu. Nah, itulah Kak bahasa yang kemarin Kak. Oh, oke. Berarti ya sah, wajib dikembalikan. Biasanya di akhir alinea kan, alinea terakhir itu akan mengatakan apabila ada sengketa antara kedua belah pihak akan dilakukan musyawarah dan mufakat, atau kalau deadlock itu kita bawa ke pengadilan negeri di mana tempat perjanjian itu dibuat ya. Misal pengadilan negeri mana, entah itu wan prestasi, entah itu perbuatan melawan hukum, dan secara pidana bisa dilaporkan. Biasa gitu ada tulisannya kan, Bay, namanya perjanjian. Ya. Berarti ada Kasih Disco. kalau bebas, ada perjanjian gitu. Janji kalau nggak bebas uang jadi pinjaman. Oh, kalau ada itu ya memang wajib dikembalikan sih. Namun pertanyaannya begini kan, fee advokat 4 miliar.
katanya sudah dikembalikan 3 miliar, yang satu sama orang lain. Nah, perpindahan tangan 4M ini apakah dipecah di awal atau ada termaktub di dalam perjanjian itu gitu loh. Termaktub di dalam perjanjian itu, dan si advokat itu mengatakan saya sudah kasih penghubung saya misal 1M gitu. Ngerti nggak Pak? Berarti tanggung jawabnya dari si advokat ini dong Ya, harusnya. itu nggak dapat kita jawab, Kak, nggak dapat kita pertanyakan. Tapi kalau kakak mau bertanya dan jawaban nanti sore lah kalau itu, karena nggak dipaparkan Bang Andi kemarin tuh Kak kalau itu. Oke, nanti akan menjadi pertanyaan saya tuh. Itu dia, jangan hanya dipaparkan Bang Andi itu. Bentar, diundang Bang Andi kapan diundang ya? Belum sampai otakku ke situ kan, kemarin nggak bisa aku signalnya. Ntar sore Kemarin sih yang ketahuan. kak, kemarin sih yang dipaparkan ke kakak, cuman kakak kan nggak baca typing atau apa ya, tapi Bang Andi ngomong, Ya, bentar. Awing ngomong sudah disediakan tempat. Gimana? Ngomong kok, Bang Andi juga ngomong. Rasanya Bang gimana Andi, Mas? Satu-satu coba. Ya, silakan kopi. kemarin siang aku dengarnya dari Awing ya dulu ya. Kak Sil izin kalau ada luang waktu besok Jumat sore Bang Andi ingin berkumpul sama Kak Sil dan Bayo. Itu bahasanya Kak. Kemang. Untuk poinnya apa belum ada pembahasan, cuman bahasanya itu sebelum Bang Andi memaparkan tentang yang tadi malam. Soalnya ada si orang ini namanya Bayo bilang mau DM, mau WA nggak WA sampai sekarang kopi. Blokir kalau itu Kak, aku setuju blokir. Udah. Dia komalan bisa WA, DM kakak nggak bisa, blokir. Dari kemarin nanti aku WA Kak, nggak terjadi. Enak juga jarain orangnya. Ya blokir Kak. Ya Kasil, gimana sih Kasil? Sore Kasil, sore kata Awing kemarin. Di Kemang Kak katanya Kak. Nanti dikabari. Bilang kopi. Nanti saya WA Kasil, saya WA nggak WA gitu loh orang Bayu ini. Udah kakak lihat langsung aja ntar. Biar kakak tabok gua kayak entar kakak marahin di tempat. Udah gitu aja. Oh iya Kak, Mijo, maaf. Mungkin kemarin Bayo sibuk Kak. Kan seharian dia sidang Kak di Kerawang Kak. Itu Kak lupa kali Kak. Aku dimarahin Kak Mijo Kak. Harus dia Bukan, register itu kejadian seminggu yang lalu juga itu. Nanti kakak lihat langsung aja. Oh, gitu ya Kak ya. Ntar lihat langsung aja. Maksudku jam 4 oke. Tempatnya di mana? Masa Masih- Kak, itu nanti di DM Kak. Nah kan kakak tahu ya Kemang. Kak. Maaf ya Kak ya. Kakak kan tahu fans klub kakak ini kan terlalu banyak. Nanti ada yang tahu jamnya di mana, jam kapan, tempat di mana. Itu nanti datang Kak. Kan tidak enak kalau kursinya kurang. Cuma sekali belain si Bayu merepet. Tahu itu. Tapi dia kan janji mau WA saya. Saya harus keliling Jakarta gitu untuk cari-cari. Oh iya betul itu Kak. Salah dia tuh Kak. Kalau itu salah Kak, salah. Kalau aku tadi mau tutupin masalah tempat. Karena ada yang lagi mencari-cari Awing juga kan. Mana Awing ada di situ lagi gitu. Susah sama kalian Kak yang artis ini. Jadi kami harus nutupin info. Bunten Doros nih. Nggak mungkin Bunten juga Doro. saya minta alamatnya di sini. Tapi ada yang janji WA saya gitu loh kopi. Astagfirullah. Ya, Biar gua izin lihat Bunda Doronsil, izin Doro, belum ada informasi kalau itu Doro. Nanti Awing tak kejar ya Doro, Kak Sil. Boten neneng info nih Kak Sil. Boten. amat. Yang pasti mohon waktu kakak untuk di siang sampai sore karena katanya Bang Andi sudah menyediakan tempat buat kakak khusus. Udah siangnya jam berapa gue mandi? Belum ya Tadi kan? Awing nggak ada ngomong. Belum. Yaudah ntar gue DM Awing.
Jamnya lo yang pastiin jamnya dulu biar gue bisa mandi, biar bisa Kalian mau ketemu, tapi Bayu nggak punya nomor telepon Awing. Aduh. Pokoknya kan DM tadi aja kata dia. Awin ditunggu mulai jam 4 sampai jam 10. Bang Andi siap. Kemang itu bukan main-main, arah macet itu bisa diam di tempat setengah jam. Jadi jamnya aku pengen tahu di mananya gitu loh. Bang Bayo tidak amanah, turunkan Bang Bayo. Ngeri pertemanan di kalau jarak menjarak. Kan kopi, aku ini kalau ketemuan kan on time kopi, paham kan? Makanya diundang Bang Andi gini-gini, tapi tempatnya kagak tahu, jamnya jam berapa kan? Jadi budek kita ini. Aduh, sama aja di framing. Kasil dari sore sampai jam 9 nggak apa-apa bisa katanya Kasil. Apaan sih Heni? Kamu jangan asal ketik loh Hen. Jangan ngetik tempat loh Hen. Heni, jangan ngetik tempat loh kamu. Kak, bukan Kak, itu info kabur. Itu kemarin diperuntukkan buat Nyonya Enjong. Aku sengaja, kenapa Kakak tergiring? Orang ini kadang nggak ngerti sarkasnya si kopi Kak Sil. Aku ini bukannya tergiring. Ya. Aku ikutin permainan loh. Jangan main-main sama Kasil. Terus harusnya ada yang nyautin juga tempat lain. Alah, dia nggak kenal gue. Iya, bukan di situ. Aduh. Soal kayak gitu kan, saya udah lulus. Iya kan? Iya. Namanya hukum operasional sama profesor diajarin ya. Profesor yang brigjen. Majen, sorry. Jangan typing tempat, Bu Heni. Tolong dong sutradara Mizu, tolong di-cut dulu, cut gitu loh. Susah Kak Kopi kalau di sini ngekatnya. Jangan itu tempat. Salah kopi susu lagi. Di DM. Nggak ngerti Bu Heni mah. Ya mute aja dulu, mute dulu host, tolong. Namanya juga orang ini apa namanya orang jadul. Host di mute dulu, ntar buka lagi mute-nya host. Mana ya? Sudah hilang Kak. Tapi dibuka lagi kesianan. Udah Kak, udah. Jadi kadang kalau kita live itu kita bisukan sebentar, nanti tappingnya hilang, kita buka lagi kok. Dia ngetik lagi begitu. Merepet lagi lah tadi nak. Nah, Merepet jangan lagi. ada Kasil. Itu lagi dibahas tuh di sebelah. Oh ya? Saya lagi dibahas lagi. Itu saya lagi dibahas lagi di sebelah. Aku nggak punya nomor Bang Awing, itu Kak Mizu atau Mak Bo. Bukan itu loh, ada hal lain loh. Itu
paling penting coba dulu di telepon nggak bisa, di SMS nggak dibalas. Jadi mereka itu Kak terbiasa dengan narasi-narasi liar, pendapat-pendapat liar, tapi ditimpakan ke kita yang berpendapat liar dibilangnya. Malah si bilang kemarin itu kalau nggak salah si Obed ngomong ya, yang bicara tentang 4M itu bodoh. Yang bicara 4M itu bodoh. Dan mereka sudah mendeklarasikan mereka itu fansnya Fitri Saulteru, fansnya Heni Sagara, yang nggak ada masalah tentang itu. Cuman hanya menjadi penilaian bagi kami kan itu. Mau kau fansnya Malaikat Jibril, Mikail, Mungkar Nangkir, terserah mamu kan gitu Kak. Enggak Bang Bayo. Kalau aku pribadi ya, atau di kita semua ini, ketika orang berbicara tentang itu, kita lihat dulu yang berbicara itu basicnya apa. Kalau basicnya memang dia orang hukum, ya kita wajib lah, ya wajar lah kita untuk berpikir ulang. Tapi kalau basicnya yang aduh, udah deh jangan ntar kita dikira menghina. Ngapain kita ngikutin Mang Bayo, udah biarin aja dia berisik. Karena prinsipnya mereka kan dibayar dan memang sengaja dibuat untuk itu. Ya nggak Kasil? Basicnya dia siapa untuk mau memahami, sedangkan nalarnya saja, logikanya saja, pikirannya saja nggak nyampe gitu loh. Terus kan kita jadinya buang energi untuk membahas tentang mereka, ya nggak Kasil? Exactly. Itu. Ya. Nah, sekarang orang biasa masak di dapur mau ngebahas masalah cara tata cara seorang pengacara untuk nge-treat hukumnya gimana, apa segala macam. Ya elah, masak aja deh di dapur. Nanti sore di mana, Ju? Nggak ngerti Kak, aku nggak ngerti cerita. Aku tuh 10 hari hilang dari dunia pertiktokan, scroll aja karena lagi on cam. Lupakan itu. Kamu nanti sore di mana? Aku mau ketemuan. Oh, di Ampera. Di Jakarta kan? Di Jakarta di Ampera kantor. Ya udah, nanti sore kita ketemuan ya. Jam berapa Kakak? Jam 5-an lah ya. Di mana kitanya? WA. Oke. Ntar banyak ikutin kalau nggak WA. Nah, ya. Oke Kak. Nalarnya aja orang-orang biasa jualan kain di pasar, orang biasa masak di dapur, disuruh ngajak ngomong masalah hukum, bagaimana cara orang, ya aduh, udah nggak masuk di akalku itu, Bang Bayo. Contoh begini, Bay. Si Nyonya Menir katakan, dugem aja kita gas. Lu pikir dugem bisa pakai lembaran daun bayarnya? Iya. Dugem aja minum mineral water itu bukan kelasnya Aqua Equil sayang. Kelasnya lah. Kita begini, ini mohon maaf banget. Ikut ke sini aja, ke sono aja, tapi nggak mikirin biaya. Kalau saya nggak bisa lu ke suatu tempat nggak pegang duit. Kalau nggak bisa lu ngandelin orang untuk bayarin. Betul bisa itu, kita ngandelin, itu loh. Jadi dipikirkan untuk diri sendiri lah minimal. Ya benar. Tuh lihat si Nyonya Menir, anak setan. Ya. Jadi tolong dipikirkan juga. Jangan kita kayaknya hedon banget. Mau ke sana, mau ke sini. Kan tapi nggak mikirin biaya. Kalau saya nomor 1 kemana-mana biaya yang harus saya pikirin. Dan biaya saya nggak murah gitu loh. Untuk diri saya sendiri. Betul. Apalagi nih yang ikut berapa aku hitung kan. Harus dipikirin matang-matang. Ya kan? Gak bisa gitu loh. Makanya kayak gini lah, aku bilang aku mau ketemu Mizu. Artinya secara adab dan etika, Mizu nanti aku yang treat. Itu kita begitu cara mainnya, betul kan Mizu? Ya, betul. Itu etika berteman Kak Sil. Nah terus
Misalnya aku makan singkong, Mizu makan singkong, aku minum susu, Mizu minum susu. Di luar daripada itu biasa saya ya. Ya udah untuk yang lainnya saya harus bayar sendiri. Kayak gitu. Kita harus mengikutin apa menu yang orang bayarin ya, nggak boleh di atas dari dia. Iya, harus begitu. Itu Itu kan etikanya, etika tidak etika tertulis. berteman itu begitu emang. Iya, makanya gue pilih yang paling murah Kak, biar bisa nambah. Enggak, kecuali ada pengecualian. Ku bilang kayak kemarin ya, Dek. Ayo makan aja, nggak jangan liatin harga. Beda kan, beda cerita karena ditawarin. Kan gitu. Ini ada etika seperti inilah yang harus dibangun gitu loh. Jangan orang kasihan, makanya orang pada malas ngajak orang karena mereka aja nggak mikirin diri mereka sendiri gitu. Ini tiba-tiba minta wen lagi. Tiba- Nambah sekali nggak apa-apa. Nambah 3 kali lebih. Ya Kak? 8 juta. Hmm, hmm, Ya kan Kak, kalau orang nggak merasa bayar kan boleh main tunjuk Kak sih. Itu etika kayak gitu etika yang salah. Kalau Nggak kecuali boleh itu, nggak boleh. kemarin ikut saya debat ada datang gitu kan. Ya saya hormatin mereka karena sedang mendukung saya, makan aja nggak usah liatin harga. Tapi yang namanya kita niat baik ya, niatnya lurus, tetibanya si waiter datang ke saya, Ibu Sylvia nggak usah bayar lagi. Loh kenapa? Itu sudah dibayarin sama ibu itu. Iya ada anaknya Adam Damiri yang bayarin semua kita. Kan gue bilang ya Allah rezeki memang nggak bisa kita prediksi ya. Akhirnya aku nggak keluar uang. Iyalah Kak. Gua Kak di sana aja minta yang paling murah. Ada nggak wedang jahe merah? Di situ lihat wine, black label. Nggak ada wedang jahe merah Bang Bayo, adanya wedang apa sih namanya? Wedang uhu ya. Bukan Wedang loh. tubruk yang ada, wedang tubruk. Mizu, ini kan restoran Manado, bukan restoran Jawa. Lu nyarinya wedang. Kocak. Kalau nggak bubur Manado dah, bubur Manado. Bandrek. Kocak. Nah, kembali ke laptop. Hapuskan narasi-narasi penggunaan uang itu adalah untuk penyuapan. Ya kan Kak kan? Kan itu kembali ke laptop kita. Nah itu jatuhnya kan udah fitnah. Nanti kalau berhadapan dengan hukum kalian bingung, mendingan nggak usah, ya kan? Kita ngomongin baik-baik nih, soft spoken nih saya. Fitnah nanti kalau dibilangnya itu untuk penyuapan apabila Anda tidak bisa membuktikannya. Itu namanya berita bohong, fitnah, pencemaran nama baik. Ya, aku bilangin aja daripada nanti kalian berhadapan dengan hukum bingung. Siapa juga pengacara yang mau pro bono kagak ada. Udah gua tadi barusan dapat nomor Awing. Udah gua WA, nanti gua teruskan sama Kakak. Kan. Itu. Tapi karena ini ya kita maklumi mereka Kak, maju kena, mundur kena. Nah, sekarang kan si Malakama orang itu tuh dimakan salah, dilepeh salah. Gitu kan kira-kira kan. Nah, saran baik dari saya, mungkin juga Kak Sil setuju. Berhentilah kau bernarasi. Berhentilah kau buat VT. Berhentilah kau berbicara yang tidak kau ketahui. Seakan-akan kau paling mengetahui. Nah, itu berhenti tuh kayak gitu tuh. Nah, hapus juga VT-mu yang barusan ini. Yang diupload sama siapa tadi ya? Bapak Perkasa atau kakek Perkasa atau apa itu?
atau Netizen bukan? hah? Atau Mulut mulut netizen. netizen. Nah, suruh dia hapus itu. Suruh dia hapus itu. Jangan kau kembangkan kemana-mana sehingga itu menjadi bumerang bagimu. Nah, kami nggak menanggapi terkait dengan Kak Dina memiliki circle yang salah. Nah, kami hanya memberikan pendapat, ya. Jangan kau jerumuskan dirimu sendiri ke jurang yang dalam. Nanti kau salahkan orang, orang nggak mau tersalah, kan gitu. Kalau yang lain-lainnya itu nggak masuknya asik kita itu nggak masuk hitungan kita itu. Udah jelas, itu jelas sekali dibilang Bang Andi itu. Oke, terima. Mulut netizen itu punyanya senses. Jadi kan Kak, kan yang paling kocak, mereka nggak mau mendengarkan, ya. Tapi mereka menyampaikan pembicaraan itu. Bang Andi misalnya kemarin itu ngomong bicara, ya kan, lugas dia bicaranya. Mereka mendengarkan sepotong, tapi dibawa beritanya ke sebelah itu seakan-akan dia si paling tahu gitu. Seakan-akan dia mendengar cerita itu lengkap gitu. Dan yang mendengarkan juga menanggapi. Kan jadi keruh jadi suasananya. Maya kita bilang kocak lah jadinya. Kalau mau dengar itu nanti YouTube itu muncul misalnya, dengar sendiri, dengerin, ulangi, denger terus. Kok perlu dicatat, dieja. Jangan kau bilang itu yang membicarakan 4M itu bodoh. Kalau kau pergi ke sana, pergi ke sini, percaya kau ngefans kau sama malaikat-malaikat nih, malaikat mungkar nangkir, dajjal, ya kan, kuntilanak, terserah samamu, nggak ada urusan kita itu. Kami hanya menilai caramu berbicara untuk poin yang ini memperkeruh suasana. Ini ada ujuk-ujuk yang selama ini dia di circle-nya, ya kan? Selama ini dia di circle-nya, serang keluarga ini, serang keluarga itu, serang keluarganya lagi, serang keluarga yang berkaitan lagi, tiba-tiba ikut nimbrung. Tiba-tiba ikut nimbrung di pembicaraan perpindahan uang 4 miliar. Pas ditanya, lu tahu nggak? Gue males denger komal-komal orang itu. Tapi dia bernarasi. PA nggak tuh, Kak? Dia malas mendengarkan kabar-kabar, perkembangan ini, perkembangan itu, berita ini, berita itu, pembicaraan ini, pembicaraan itu. Tapi dia mengambil kesimpulan sendiri. Suka-suka dia. Yang dengarinnya pembodoh. Banyak makan micin gue rasa ya.
Iya, itulah oke-nya Batman, Kak. Ya, kita bukan merasa berjasa di dalam di dalam pembahasan 4M ini, enggak. Kita hanya mengapresiasikan, mengekspresikan diri kita terhadap empati dari seseorang itu yang bernama Nikita waktu saat ini. Nah, itu dibantu, klimaksnya itu dibantu dengan laporan polisi itu. Itu dia puncaknya. Dan terbukti kembali uang itu. Namun tidak utuh. Ada satu lagi yang tertinggal. Yang diduga ini mendapatkan keuntungan dari menyambungkan orang lain. Nah, keuntungan dari penyambungan orang lain ini, menurut informasi kemarin dari kawan-kawan PH-nya Niki, pihak penyelidik mencurigai ini adalah kebiasaan. Sehingga mereka tertarik untuk mengusutnya. Itu, Kak. Dalam nggak tuh? Nanti kita bilang sindikat terlalu lebar bicaranya kan. Kebiasaannya kita bilang. Sudah terbiasa hal-hal seperti ini. Makanya kita tertarik untuk mengusutnya. Dalam barang tuh. Banyak nih Kak, kayaknya kalau mudah-mudahan dilindungi lah orang itu dari kejadian-kejadian buruk. Kalaupun tidak, banyak kita lihat ini kayaknya di ini nih. Ngunjungin orang kita di Cipinang sama Pondok Bambu nih Kak. Besok. Mbak aja dia deketan. Udah utuh kita mendengarnya. Yang menilai kita itu nggak tahu apa-apa bahas 4M, nggak tahu apa-apa bahas 4M. Selama ini kita bahas itu secara garis besar, yang umum-umumnya. Namun yang spesifik itu kalian waktu itu, kalian bilang itu untuk penyuapan, itu spesifik. Nah, kalau kita dapat spesifiknya, dapat positanya lah gue bilang ya, uraiannya, nah itu semalam. Sehingga mendudukkan keyakinan kita bahwasanya benar dugaan-dugaan ini ada terjadi bujuk rayu dan segala macam. Itu dalam nggak tuh? Kan bolen aku dulu. Ada yang lagi live orang tuh nggak Kak? Ada yang bisa dengerin nggak? Oh Dina biasanya tuh Din.